Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah psikologi agama yang beranggotakan saya Zaki Radian, saya Bagus Surya Sajiwo, saya Eva Puspitasari, saya Alianisa Sudrajat, saya Lela Askagustina, saya Ika Suci Melinda, saya Alif Malimin, saya Faris Arifal, dan 2 teman kami Ramadhani Novitariani dan juga Adisa. Baik, di sini kami akan membahas mengenai tingkah laku keagamaan yang menyimpang bersama dosen kami yaitu Ustadz Agus Hermawan MA. Jadi langsung saja kepada pembahasan kami bersama Ustadz Agus Hermawan. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Agus Hermawan MA dan juga teman-teman yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita berkumpul dengan guru kita semua, Al-Ustadz Agus Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Mungkin langsung saja untuk Bapak, jadi pendapat Bapak mengenai tingkah laku keagamaan yang menyimpang itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, menarik sekali tema kita sore ini. Kita akan mengkaji bersama tentang perilaku Keagamaan yang menyimpang. keagamaan yang menyimpang. Apa itu tingkah laku yang menyimpang? Manusia untuk hidup tujuannya adalah bagaimana dia bahagia. Kebahagiaan akan dicapai manakala dia bisa beradaptasi, bisa menyelaraskan dengan tata nilai norma-norma yang ada di mana dia tinggal. Dia kaya, dia jadi pejabat, tetapi dia tidak taat, tidak teratur hidupnya, tidak selaras serasi seimbang dengan norma nilai-nilai yang ada di sekitar lingkungannya, maka dia tidak disukai orang di sekitarnya. Dia menabrak aturan-aturan yang ada, maka dia akan dibenci oleh orang-orang dan bisa saja dia dikenakan pasal. Dan begitu. Apakah nanti bahagia? Tidak. Nah, akan bahagia manakala hidupnya selaras serasi seimbang. Untuk itu maka dibuatlah peraturan. Aturan-aturan inilah yang kita sebut dengan norma. Apakah norma kesusilaan, norma agama, ataupun norma hukum yang punya sifat tegas dan mengikat itu serta memaksa. Nah, tema kita adalah perilaku atau tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Berarti bagaimana pemeluk agama itu menyesuaikan dengan norma-norma agama yang ada. Itulah yang kita sebut norma agama. Orang yang sesuai, sehingga kita sebut orang yang patuh taat dalam keagamaannya. Bagi yang tidak, berarti dia melakukan perilaku yang menyimpang dari norma keagamaan. Dalam psikologi sosial kita sebut konformitas, unkonformitas. Konformitas itu menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Unkonformitas berarti dia tidak bisa menyesuaikan diri atau menyimpang dari aturan nilai norma yang ada. Itu kita pahami dulu aturannya. Setelah kita tahu pengertian perilaku keagamaan yang menyimpang, maka sebenarnya apa yang membuat ini terjadi? Banyak faktor. Faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Faktor internalnya adalah pada prinsipnya kan orang mau hidup bebas. Tetapi
kebebasan yang terikat, tidak bebas sebebas-bebasnya, maka dibuatlah aturan agar bisa menghormati, menghargai hak-hak orang lain yang lain, tidak menabrak tata nilai dan nyerobot hak orang lain. Nah, untuk itu dia harus diikat dengan norma atau nilai-nilai. Nah, dari perilakunya dia kok tetap menerjang, maka yang terjadi itu self controlnya yang kurang, imannya dia yang kurang. Ini faktor internal. Iman ini terkait dengan bagaimana dia membangun citra dirinya dan juga bagaimana dia taat patuh pada ajaran agamanya. Kalau dia taat patuh pada ajaran agamanya dengan akidah yang kokoh, terus memupukkan dengan pengamalan syariat Islam, rukun Islam, itu akhirnya berbuah akhlak yang baik. Itu pasti. Nah, faktor yang eksternal banyak, bagaimana lewat pendidikannya, pengalaman-pengalaman hidupnya, terus lingkungan tempat dia tinggal, bekerja dan sebagainya, itu akan mengkonstruk bagaimana kepribadian dia, tingkah laku dia dalam pengamalan keagamaan. Sehingga sampai lihat, ada enggak orang kota yang dia mengamalkan klinik dibandingkan dengan orang desa? Ya tetap ada, Pak, tapi persentasenya kecil. Kenapa? Dia sudah mulai berpikir rasional, kan begitu. Kalau di pedesaan atau yang lebih primitif, dalaman, itu akan dia berpikir irasional, lebih mengedepankan kepada simbol-simbol, atribut-atribut, terus kepercayaan dibanding dia rasio dikedepankan dulu, terus dikonfirmasi. Agus Kom sudah menyampaikan bahwa dulu memang di awalnya orang purba kala primitif itu kan yang meyakini yang tahayul itu, terus yang animisme, dinamisme atau temisme akan kabur manakala sudah ada tadi rasio. Wabah iptek maju, akhirnya sudah tidak ada. Kalau dulu kita ke tempat yang tidak ada penerangan, gelap gulita, apalagi di situ ada uka-uka, ada mak lampir dan sebagainya, yang mengkonstruk dalam pikiran kita itu untuk lewat situ saja sudah takut. Padahal setelah ada penerangan 50 watt, ya nggak ada apa-apa, kan begitu. Sehingga akhirnya ada upacara-upacara yang itu dalam rangka biar tidak inilah, tidak itulah, yang ini kalau menabrak tata aturan norma kemasyarakatan, lebih-lebih norma keagamaan, itu disebut menyimpang. Bentuk-bentuk penyimpangan bisa dalam konversi agama, fatalisme, konflik agama, terlalu fanatisme, itu juga tidak boleh. Karena itu nanti akan berbenturan satu dengan yang lain, apalagi kita hidup tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang plural majemuk, etnis, budaya, agama yang begitu banyak, maka kita harus tawasud. Itulah akhirnya perlunya wasatiyah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengahnya. Begitu sebagai pendahuluan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan. Monggo. Mungkin begitu, mana nih yang bertanya? Mau ada kesempatan kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Izin bertanya saya, Pak. Ya, kan silakan. Dijelaskan kan bentuk penyimpangan, bentuk keagamaan yang menyimpang itu kan kayak fanatisme yang berlebihan. Nah, contoh dari fanatisme sendiri itu bagaimana, Pak, di dalam perilaku keagamaan yang menyimpang ini? Ya, terima kasih. Fanatik itu sebuah keniscayaan, boleh. Tetapi menjadi fanatisme, faham, itu tidak boleh. Dengan Anda fanatik,
bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Itu harus, sehingga memperteguh akidah kita. Tetapi dengan sampean menganggap bahwa apapun itu Islam itu adalah yang paling benar, baik dalam muamalah, dalam akidah, dalam apa-apa, meskipun realnya daily way of life-nya di Al-Quran Sunnah Nabi, ya pedomannya, tetapi pengamalan penganutnya kan belum tentu. Contoh, dengan fanatiknya dia mengklaim bahwa pendiriannya dia yang paling benar, muncullah bom bunuh diri. Kemarin juga masih terjadi. Itu karena apa? Dia menganggap bahwa pemahamannya dia itu yang paling benar. Respon terhadap wahyu bahwa jihad itu harus ngebom, harus perang. Padahal jihad itu ya biasa, jihad ekonomi, bisa jihad pendidikan, dan jihad politik atau jihad yang lain. Dan begitu. Justru itu mencederai orang-orang yang tidak bersalah, apalagi non muslim, kan bisa membalikkan fakta, opini mereka bahwa Islam sarang teroris, Islam itu radikal, Islam itu bukan. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Begitu. Dengan nanti kita berpikir interdisipliner dari berbagai sudut pandang, disiplin keilmuan. Sampai tanya ahli biologi, ahli psikologi, ahli sosiologi, di dalam memandang satu objek dengan sudut pandang berbeda kan hasilnya berbeda. Begitu. Ada lagi? Mungkin ada lagi begitu teman-teman. Mumpung kita masih punya kesempatan. Ya. Silakan. Saya deh Pak. Ya. Kan tadi kan Bapak sempat bahas tentang faktor dari tingkah laku yang menyimpang ini ada yang internal sama ada yang eksternal. Terus cara penanganannya itu tuh apakah berbeda atau gimana Pak, kalau yang misalnya penyimpangannya internal sama yang eksternal itu beda atau gimana? Ya, faktor penyebabnya tadi pertama kaitannya dengan yang internal adalah kontrol diri, keimanan. Ya, bagaimana kita memupuk, mensolidkan keimanan kita, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Biar tidak ada penyimpangan terjadi karena dia di sisi kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama, sehingga berimplikasi pada pengamalan keagamaannya dia. Berangkat dari pengalaman yang kurang pas, kurang valid. Itulah perlunya nasab keilmuan dari guru-gurunya ke atas. Ini gurunya benar apa ora? Kitab yang dipelajari itu sahih apa tidak? Kitab babuan Indo ataukah terjemahan? Kalau terjemahan orang itu sendiri menerjemahkan kan berbeda-beda. Kan begitu. Nguli sampean nemu buku di pasar loak terus dibaca 3 kali, sebut nama salah 3 kali, ngetakkan 3 kali, bisa terbang. Ya enggak bisa terbang. Kan itu. Karena tadi salah, harus ada tadi nasab keilmuan. Pembimbingnya siapa, itu yang bertanggung jawab. Karena keimanan itu yang harus dikokohkan. Kalau keimanan kokoh, baik, akhlaknya baik, syariatnya baik, trilogi penyangga keislaman itu dibangun dengan kokoh, maka dia nanti akan baik. Nah, dari luar itu kan bagaimana dia berinteraksi di pendidikan tadi, di lingkungan tempat tinggal dia. Nah, budaya itu akan membentuk dia dengan internalisasi nilai-nilai yang dia berinteraksi dan beradaptasi itu. Itulah perlunya filter. Filternya apa? Hati nurani, iman. Hati menjadi baik itu karena peperangan akal dan nafsu menang akal. Oh, berarti dia masih sehat, sadar, conscious. Kalau peperangan antara akal dan nafsu dimenangkan oleh nafsu dan nafsan lamarotin bisu, maka hatinya menjadi jelek.
Masa bodoh. Lha iku kan ana wong Islam pirang Islam wis pokoke babat habis. Bom sisan. Mburi kan ngono. Sekone mburi. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga kembali kepada tadi perbaiki iman, terus yang kedua adalah bagaimana faktor eksternal tadi juga diperhatikan, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemahaman respon terhadap wahyu itu yang harus benar. Yang harus benar. Apalagi sekarang semua bisa masuk di Google. Dan jangan Anda anggap itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Kalau lagi manusia itu dhani. Yang maha benar, qat'i, hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Kalau kedua, tabayun, klarifikasi. Sekarang meskipun jelek, jahat, salah, tapi didengungkan berulang kali dan itu diyakini, itu menjadi sebuah kebenaran yang belum tentu itu benar. Nah, kita sebut sebagai postrat itu. Dan itu bahaya, pembunuhan karakter. Dan itu. Terus bagaimana dengan misalnya sedekah bumi, kepala kebo dilarung di laut, terus nyembah pemantenan masih bawa dupa atau nganu, selagi itu tidak bertabrakan dengan nilai-nilai keagamaan, maka itu tidak menyimpang. Tetapi kalau tidak bertabrakan, ya tentu saja menyimpang. Masalahnya itu apakah pengamalan keberagamaan ataukah ini adalah sebagai sebuah kajian diskursus daripada destinasi wisata. Kan begitu. Nguri-nguri budaya lokal, kearifan lokal yang bertahankan itu. Kalau nggak ada itu maka nggak ada yang berkunjung, kan begitu. Nah, itu sudut pandang kajiannya sudah berbeda. Ada lagi? Ada kaitannya dengan kajian menyimpang, ya aliran atau apa? Ya, silakan. Tadi kan Bapak menyinggung terkait dupa atau kemenyan gitu kan. Ini tuh ada cerita seseorang itu misal kalau beribadah atau mengamalkan pikiran gitu, dia kalau nggak pakai dupa kayaknya tuh kurang mantap gitu Pak. Jadi dupa itu dijadikan dia itu sebagai keharusan, harus ada gitu. Itu tanggapan Bapak gimana? Dupa itu kan isinya menyan. Fungsi, manfaat, peran menyan itu sebagai apa dulu? Kalau dulu di Wali Songo itu sudah diperbincangkan antara haram dan tidak. Haram, makruh, mubah. Kalau wajib kan tidak, sunnah tidak. Maka ini sebagai bagian daripada misalnya wangi-wangian. Kalau bukan dupa yang untuk kaitannya animisme, dinamisme atau non muslim, Buddha sebagai media untuk berinteraksi, komunikasi dengan arwah, tidak. Tetapi sebagai harum-haruman ganti dari minyak wangi, maka itu sah-sah saja. Tetapi kalau ini sebagai media untuk bisa berinteraksi dengan alam gaib, itu yang harus dikaji lebih jauh. Kalau menurut saya kurang benar. Dzikir itu sendiri adalah bagaimana proses transendental kita berinteraksi langsung dengan Allah, mengingat baik dalam keadaan berdiri, duduk seperti ini maupun berbaring. Begitu. Maka pada saat kita berzikir baik secara jahar maupun sirri, itu bagaimana kita latih untuk hudurul qalbi, menghadirkan Allah dalam hati kita.
tidak terpengaruh lingkungan, apakah itu dia pakai dupa apa tidak. Justru nanti karena sudah diyakini sebagai sebuah sugesti harus pakai itu malah memperdebat dan kurang benar. Begitu. Atau bisa saja itu karena turun temurun, asalnya membuang adat istiadat yang tidak bisa langsung mengkat langsung. Jadi dari sedikit demi sedikit. Kalau dia rasionalnya nanti tambah bagus logikanya, nanti lama kelamaan dia akan tinggalkan itu. Sama dengan zaman Wali Songo itu dulu, ya ada kanan kiri yang agak nyerempet-nyerempet, akhirnya dianggap khurafat tahayul, tapi yakin dengan nanti ilmunya tambah, imannya tambah, itu akan ditinggalkan. Oh iya, itu kurang pas, masih bercampur sinkritisme beberapa ajaran yang lama dengan yang baru, kan itu. Ada akulturasi budaya kalau di budaya. Saya kira itu. Ada yang lain? Kalau tidak, terima kasih atas kehadirannya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kami sampaikan untuk Ustaz Agus Hermawan karena telah menyampaikannya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya. Selamat semuanya ya.